Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita di sini akan membahas bab masalah wudhu. Saya bahas ini ringkas saja. Untuk yang lebih terperincinya nanti bisa dilihat di video yang selanjutnya. Video ringkasnya tentang wudhu. Sebelum kita mulai ngaji bab masalah wudhu, alangkah baiknya kita mengirimkan hadiah Fatihah kepada guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajma'in. Thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila hadrati Al-Imam Asy-Syafi'i wal Imam Malik wa Imam Hambali wa Imam Hanafi wa Wali Songo, sama ila hadrati Bahyi Taifur Mawarti wa ila hadrati Sayyid Muhammad Al-Waqi Habib Salim Asy-Syadri wa ila hadrati Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi wa Imam Al-Allamah Salim bin Samir Al-Hadrami wali sa'iri salihin anallahu yaghfiru lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yu'id 'alaina min barakatihim wa nuwarihim wa 'ulumihim wa nafa'atihim fi khairin wa afiyah wa 'ala man wa'ina wa 'ala man wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'ala man wa salafus salihun wa 'ala kulli niyatin salihah syaulillahi lana wa lahum wa lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin wal jami'il muslimin amin. Alhamdulillah, kemudian kita niat talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wa tadzakkura wat tadhkir wan naf'a wal indifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahil 'azim wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah, kita sudah mengirim hadiah kepada guru-guru kita, masyayikh kita, kemudian kita sudah niat thalabul ilmi. Kita masuk ke bab. Ya, ini info, ini saya di daerah Mongkrong, Dusun Mongkrong namanya, di Sanjalarem, Kecamatan Gladaksari, Kabupaten Boyolali. Ini sebelah, di belakang saya ini ada Gunung Merbabu. Jadi kita ini posisi di sebelah utara. Yang selatan dari gunung ini Gunung Merapi. Jadi yang selatannya ini Gunung Merapi. Oke, kita mau masuk ke bab masalah wudhu. Sebelumnya saya akan bacakan sedikit dalil dari Al-Quran dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min azfarihi. Turwahu Imam Muslim. Nanti untuk sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan nanti bisa dibuka dalam Al-Quran dan hadisnya. Kemudian di sini kita masuk bab tentang wudhu, ya. Wudhu itu pengertiannya kita lihat dari bahasa, kemudian dari syariat. Dari bahasa, wudhu adalah ismun li ghasli ba'dil a'dha. Jadi menurut bahasa, wudhu itu adalah nama untuk membasuh sebagian dari anggota badan. Suatu nama yang diperuntukkan untuk pekerjaan, yang pekerjaan ini adalah membasuh sebagian badan kita. Kemudian untuk secara syariat,
yaitu ismun li ghazli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin ala wajhin makhsusin. Seperti itu. Jadi nama untuk membasuh anggota badan yang khusus dengan niat yang khusus atau yang dikhususkan atas wajah yang dikhususkan pula. Itu seperti itu. Itu secara syariat. Kemudian dalam bab wudhu itu secara ringkas itu ada beberapa yang inti. Yang pertama itu ada nanti fardunya wudhu, kemudian ada kesunahan dalam wudhu, kemudian nanti ada kemakruhan dalam wudhu, kemudian nanti ada sesuatu yang membatalkan wudhu. Itu secara ringkas. Kalau lebih lebar lagi nanti ada di video yang akan datang, insya Allah bisa dilihat. Ini secara ringkas. Yang pertama itu tadi fardunya wudhu. Fardunya wudhu menurut madhab yang kita ikuti, madhab Syafi'i, itu ada 6. Yang pertama ada 6. Yang pertama yaitu niat dalam hati. Niatnya bahasa Arab nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, saya berniat berwudu karena menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian dilakukan ketika niat itu yaitu adalah membasuh wajah. Jadi antara membasuh wajah dan niat itu harus bersamaan. Nah, yang membasuh wajah ini adalah fardu wudhu yang kedua. Fardu wudhu yang kedua adalah membasuh wajah. Semua wajah terbasuh. Kemudian fardu yang ketiga yaitu adalah membasuh tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai di siku-siku. Yaitu di atas siku-siku sedikit, itu yang lebih sempurna. Kemudian yang keempat yaitu adalah mengusap, bukan membasuh ya. Tapi kalau dibasuh pun itu lebih bagus. Tapi fardu yang keempat yaitu adalah mengusap sebagian kepala ataupun rambut yang ada di batas kepala, ataupun mengusap sebagian kepala. Yang keempat. Kemudian yang kelima fardu wudhu yaitu adalah membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki, ya. Kedua telapak kaki sampai atau dengan mata kakinya, bukan sampai tapi dengan juga mata kakinya dibasuh. Itu yang kelima. Fardu wudhu yang terakhir yang keenam yaitu adalah tartib ketika menjalankan semua fardu wudhu, mulai dari niat dan basuh wajah sampai terakhir itu harus tartib, tidak boleh dibolak-balik. Itu fardunya wudhu. Kemudian ada kesunahan. Kesunahan wudhu diantaranya, ini saya ringkas saja. Nanti kalau yang lebih panjang ada di video yang selanjutnya. Kesunahan wudhu yaitu adalah berkumur. Berkumur-kumur, membasuh kedua tangan sebelum berwudhu, berkumur, kemudian masukkan air ke hidung, kemudian membasuh kedua telinga, kemudian membasuhnya itu 3 kali di setiap anggota wudhu, kemudian juga nanti menghadap ke kiblat, kemudian nanti sunnahnya ada lagi yaitu berdoa setelah wudhu, kemudian sholat 2 rakaat li syukril wudhu. Itu diantara kesunahan wudhu. Kemudian ada lagi itu kemakruhan wudhu. Kemakruhan wudhu itu ada banyak, diantaranya mengusap bekas air wudhu. Jadi setelah berwudhu itu diusap dengan handuk, itu makruh. Kemudian membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali, itu juga makruh. Itu seperti itu. Dan masih banyak lagi kemakruhan yang lain. Kemudian sesuatu yang membatalkan wudhu.
Ini yang terakhir. Sesuatu yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu apapun kecuali mani dari jalan depan atau kubul dan jalan belakang atau dubur. Itu apapun yang keluar kecuali mani itu membatalkan wudhu. Yang kedua bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki perempuan ini sudah besar semua. Bersentuhannya antara kulit dengan kulit. Itu seperti itu. Itu yang membatalkan wudhu kedua. Yang ketiga, hilangnya akal. Kecuali orang yang tidur dalam keadaan duduk. Itu walaupun hilang akalnya karena tidur, itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian maksudnya hilang akal seperti halnya pingsan ataupun tidur tadi itu, dan yang lainnya suatu yang menghilangkan akal itu membatalkan wudhu. Kemudian yang terakhir keempat yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan manusia. Menyentuh kemaluan manusia menggunakan telapak tangan, batinnya telapak tangan. Jadi ini adalah batin telapak tangan, ini batin. Yang ini zahir. Jadi yang batin yang ini. Kita cara mengetahui yang batin yaitu dengan cara kita gabungkan kedua tangan kita. Yang tidak terlihat ini adalah yang dinamakan batinnya telapak tangan. Yang terlihat ini zahirnya telapak tangan, seperti itu. Jadi kalau kita menyentuh kemaluan manusia itu akan membatalkan wudhu. Ya, ini cukup sekian untuk pembahasan masalah wudhu. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bisa diketik atau disampaikan di kolom komentar seperti itu. Mungkin ada kritik saran bisa ditulis juga. Nanti ada kekurangan, insya Allah akan kita perbaiki lebih baik dan lebih meningkat lagi. Kemudian untuk nanti bab masalah wudhu yang lebih terperinci lagi insya Allah di video yang selanjutnya. Jangan lupa ayo kita like, share dan juga komen supaya kita bisa memberikan kemanfaatan kepada kita sendiri dan kepada orang lain. Mohon doanya semoga sukses dunia akhirat. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di session yang berikutnya.